Pasca gonjang-ganjing Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menarik dukungan dari Anies Baswedan sebagai calon gubernur daerah khusus Jakarta, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dikabarkan bersiap akan meminang Anies. Kabar tersebut berhembus seiring dengan semakin terlihatnya sinyal dukungan yang ditunjukkan sejumlah politikus PDIP kepada Anies. Setelah Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengaku dukungan kepada Anies telah lebih dari 50%. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto juga mengamini bahwa sinyal dukungan kepada Anies terus dipertunjukkan oleh Puan Maharani. Yang penting adalah dukungan rakyat, kekuatan arus bawah. Kekuatan yang maha dahsyat, kata Bung Karno, itu adalah persatuan rakyat. Sehingga setiap pemimpin yang memang mendapatkan dukungan dari rakyat nggak perlu khawatir tidak mendapatkan tiket politik. Tapi Anies cocok sama PDIP, Mas? Di DKI. Ya gaya bicaranya ya menarik, dan Mbak Puan juga sudah beberapa kali menyampaikan sikapnya. Kami juga melakukan komunikasi ya dengan banyak calon-calon potensial yang ada di Jakarta. Meski demikian, jika benar PDIP mengusung Anies, Partai Besutan Megawati ini perlu partai tambahan agar bisa mendaftarkan Anies ikut Pilkada 2024. Hingga saat ini partai yang terbuka mendukung Anies adalah PKB, Nasdem, dan PKS. Lantas, dengan partai manakah PDIP akan berkoalisi di Jakarta? Akankah nama Anies Baswedan benar-benar masuk dalam daftar calon pemimpin daerah yang diusung PDIP? Tim TV One mengabarkan. Oke. Setelah sinyalemen PKS mencabut dukungan kepada Anies, nampaknya PDIP ingin mengusung Anies begitu ya. Lebih plong kayaknya PDIP. Lebih plong ya. Dan kabarnya 14 Agustus kan PDIP akan umumkan siapa saja yang akan diusung menjadi kepala daerah, calon kepala daerah salah satunya adalah wilayah Jakarta. Akankah Anies? Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Ciko Hakim, politikus PDIP. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Ciko. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Mas Ahmad Hoirul Umam, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Pagi Mas Arif, Barati. Nanti juga akan bergabung bersama kami Bang Refrizal, politikus dari PKS, tapi saat ini kayaknya masih akan join ya. Kita langsung ke Bang Ciko. Jadi tanggal 14 ada nggak nih nama Anies nih? Soalnya makanya makin kuat katanya. Makin kuat nih kayaknya gitu nih. Ya, gitu ya. Jadi gini, tanggal 14 Agustus memang sudah kita jadwalkan untuk mengumumkan beberapa daerah. Jadi kita nyebutnya ini gelombang pertama dari rekom-rekom yang sudah disepakati di DPP maupun sudah disetujui oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan ya kita lihat aja nanti, mudah-mudahan. Saya terus terang belum ada informasi yang updated. Tapi peluang atau komunikasi dengan Anies sendiri seperti apa dari PDIP? Ada. Justru Ibu ini kan menunjuk beberapa senior di internal kami, termasuk Bang Eriko, Pak Hasto, ya, Pak Deddy Sitorus, Bang Adian Apitupulu, untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik maupun tokoh-tokoh yang punya potensi untuk maju di pilkada manapun seluruh Indonesia. Dan saya kembali lagi, ini pertemuan-pertemuan ini memang tidak dipublikasikan, juga tidak diceritakan ke partai lain, hanya dilaporkan kepada Ibu, dan saya meyakini ada pertemuan-pertemuan itu. Dan pada prinsipnya kan kalau soal nama Bung Anies Baswedan ini kan sejak awal juga dimunculkan oleh DPD. Dari arus bawah kami juga ada keinginan ya, seakan-akan selama ini tapi dianggap hanya nama beliau, tapi kan sebenarnya nggak juga, ada nama-nama dari internal. Tapi kembali lagi, ini kan juga kalau kita melihat secara objektif ya, itu tadi Pak Anies ini kan memang pernah memimpin, tingkat kepuasan publiknya lumayan, ya kan. Terus Jakarta memang membutuhkan sosok yang punya pengalaman, rekam jejak dan lain-lain. Makanya di antara nama-nama itu ada nama Basuki Cahayapurnama yang tadi masuk dalam kriteria tersebut, Pak Jarod. Ada nama Pak Andika Perkasa, ada nama Bu Risma kemarin-kemarin, Prasetyo Edi Marsudi, Charles Honoris, sekarang bahkan ada nama Bang Rano, dan juga ada nama Pak Anies. Gitu. Kalau kita lihat nama-nama ini semua kan mereka pernah menduduki jabatan publik yang strategis, penting, dan sukses ketika menjabat di tempat di maka mereka diberikan amanah. Jadi ini suatu hal yang biasa aja. Nah, kalau terkait itu, nah sekarang kembali lagi. Apakah tadi kan selalu dikatakan kalau PKS narik dukungan PDI Perjuangan akan masuk? Bahkan sekjen Anda mengatakan sebenarnya iya. Ini tapi peta pilkada Jakarta bisa berubah nih. Artinya lebih meyakinkan PDIP, maksudnya begitu? Maksudnya sebenarnya iya, bukan itu aja. Tapi kan kembali lagi, kan kami tidak bisa mencalonkan sendiri. Betul. Ya, kan? Sebenarnya it helps also if
PKS stay juga gitu. Pengennya. Nggak salah juga PKS stay gitu. Tapi kan karena ada kebutuhan terhadap kita, tentunya bargaining kita akan lebih tinggi dong, ya kan? Itu aja. Tapi ini kan politik. Ini kayak PDKT. Tapi gini, pada prinsipnya kembali lagi di internal juga kita masih direpotkan dalam tanda kutip mencoba untuk mengusulkan satu nama dari nama-nama kader internal tadi juga nggak mudah. Ya kan, karena ada yang cocoknya jadi calon gubernur dan hanya bisa jadi calon gubernur seperti Basuki Cahayapurnama karena aturan akan mengatakan tidak boleh dia maju sebagai cawagup. Ada juga yang cocoknya beberapa untuk menjadi cawagup misalnya. Tapi kan kalau kelas-kelas Pak Andika atau Bu Risma kayaknya nggak cocok kalau jadi wa juga karena pernah jadi menteri, panglima kan gitu ya. Jadi nanti ini kita tunggu aja bagaimana lah. Masih diaduk. Masih diayak. Masih panjang waktunya. Gitu ya. Bang Refrizal gimana nih Bang kalau mendengarkan pernyataan Bang Ciko ya kalau lebih baik sih PKS juga stay lah jadi bisa bersama-sama PDIP. Kan udah ultimatum 40 hari udah lewat kan. Gimana Bang? Ya kan saya sudah sampaikan harusnya ditanyakan sama ya dikasih waktu yang panjang harus saya. Karena PKS itu hanya 18 kursi harus tambah 4. Dan PKS telah memutuskan yaitu Anies Soebul Iman disingkat dengan Aman. Nah Aniesnya belum jelas. Dengan keputusan itu 2 pilihan buat Anies. Satu Anies waktu itu ya, satu Anies menjadi mengambil Soebul Iman sebagai wakil juga kalau bahasa Pak Adi Praitno itu bukan kaleng-kaleng gitu ya. Yang diusulkan oleh PKS itu nggak kaleng-kaleng mantan presiden PKS ya. Mantan wakil ketua DPR RI bukan kaleng. Juga dia doktor, PhD. Nggak ada kekurangan sedikit pun dari Soebul Iman. Tapi kan sampai 4 Agustus kemarin memang belum ada kejelasan dari Pak. Yang ada polemik di publik, harusnya tidak ada polemik di publik itu. Harusnya misalnya Anies bisa ngomong baik-baik ke Presiden PKS atau ke Dr. Salim ya, sebagai pimpinan PKS. Dia kan dia akrab sesuatu, nggak boleh ribut-ribut. Nah saya aja pakai baju nomor 1 misalnya. Tandanya PKS itu kemarin kalau Pak Refrizal tuh kayaknya masih belum move on dari nama Anies Baswedan sih kayaknya ya. Bukan masalah mau on ya. Jadi ada yang bilang PKS itu hebat ada Anies, enggak juga. 2004 PKS itu 24%, saya ngusung sendiri, ya. Nah, PKS berpengalaman mengusung menjadikan Anies menjadi gubernur tahun 2000 lawan incumbent Basuki Cahayapurnama atau Ahok ya, itu PKS. Gerindra kita aja karena kita nggak cukup waktu itu mengusung Anies sebagai gubernur, kita ajak Gerindra untuk mengusung berpasangan dengan dari calon Gerindra waktu itu yaitu Bang Sandi. Jadi jangan dibilang PKS itu lari dari Anies. Anies itu juga nggak boleh cemen begitu. Kita orang anak muda sekarang gitu. PKS itu sangat loyal sama Anies sejak 2017 ya, 2 putaran. Ya. Dan tapi saya waktu itu masih anggota DPR, Iya, kenyataannya sikap dari PKS terhadap Anies Baswedan ini itu justru malah ditangkap positif nih oleh PDI Perjuangan kayaknya begitu loh. Ya kata Ciko tadi kan belum jelas juga ya. Tunggu aja sama mainnya gitu kan. Oke. Belum jelas sesuatu itu belum jelas. Nah, sekarang ini sebelum janur melengkung, sebelum terjadi akad nikah, nah kita tunggu lah kan. Masih milik rame-rame. Ya. Masih milik rame-rame. Saya yakin dia percaya sama takdir Allah yang terbaik itu buat dia. Harus dia percaya sama baik. Coba nanti kita akan tanya ke Mas Umam. Dulu Anies kita putuskan tahun 17 itu last minute. Itu namanya takdir Allah ya. Dan menang. Iya. Jadi masih bisa berubah lah ya. Nomor 3 terus ya. Oke. Baik Bang, saya nanti mau ke Mas Umam. Mas Umam melihat bagaimana sih keseriusan PDIP kepada Anies nih, membacanya apakah memang benar-benar serius atau mungkin sebenarnya masih ada pertimbangan lain. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya ya. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami.